Namaku Alia, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun. Hidupku sederhana, kuhabiskan hari-hariku di sebuah kota kecil di Jawa, merawat rumah dan menjaga anak sematawayangku yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Suamiku, Ardi, bekerja jauh di Kalimantan sebagai supervisor di sebuah perusahaan tambang. Pekerjaannya menuntut ia tinggal di mes perusahaan selama berbulan-bulan, lalu hanya pulang sesekali. Kami berpisah jarak, tapi sejauh ini aku selalu percaya bahwa semua itu demi masa depan keluarga kami. Setiap kali Ardi pulang, ia selalu membawa buah tangan, pelukan hangat, dan cerita-cerita tentang kerasnya kehidupan di lapangan. Kehadirannya, meski sebentar, selalu menenangkan. Namun, saat ia kembali pergi, rumah ini terasa sepi. Untuk mengisi kesibukan, aku aktif di kegiatan PKK dan kadang membantu tetangga jika ada hajatan. Di kompleks ini, semua saling mengenal, saling membantu. Salah satunya adalah Raka, tetangga sebelah rumah. Raka seorang duda muda, berusia sekitar 35 tahun, tinggal bersama ibunya yang sudah sepuh. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pengusaha bengkel kecil di dekat pasar. Raka dikenal ramah, ringan tangan, dan sering membantu warga sekitar. Bagiku, ia hanyalah tetangga baik yang kadang membantu memperbaiki pompa air atau menebang ranting pohon yang mengganggu halaman. Tidak lebih dari itu, hari-hariku berjalan seperti biasa, mengantar anak sekolah, belanja ke pasar, menyiapkan makan malam, lalu menelpon Ardi di malam hari sebelum tidur. Meski kadang ada rasa rindu yang menggebu, aku selalu berusaha kuat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa rutinitas yang tenang ini suatu hari akan terguncang oleh sesuatu yang tidak pernah kusangka. Semua bermula dari hal sederhana. Suatu sore, hujan turun deras sekali, sementara aku masih di luar menjemput anak dari les. Begitu sampai rumah, aku panik mendapati atap dapur bocor, air menetes deras hingga lantai becek. "Bu Alia, sini saya bantuin." Suara Raka terdengar dari pagar. Ia berdiri dengan payung hekam, wajahnya sedikit basah oleh rintik hujan. Aku sempat ragu, tapi keadaan darurat membuatku tak bisa menolak. Dengan cekatan, Raka masuk membawa alat seadanya, naik ke atas dapur, lalu memperbaiki sementara kebocoran. Itu hanya butuh beberapa menit, dan masalah yang membuatku kalut bisa sedikit teratasi. "Kalau hujan reda, biar saya betulkan lebih rapi, Bu," katanya sambil tersenyum, nafasnya masih tersengal. Aku menatapnya, merasa lega. "Terima kasih banyak, Mas Raka. Kalau tidak ada Mas, mungkin dapur saya sudah banjir." Sejak hari itu, entah bagaimana, aku mulai sering berbincang dengannya. Kadang hanya sekadar salam saat berpapasan. Kadang lebih panjang ketika aku meminjamkan panci besar untuk ibunya yang hendak memasak hajatan. Raka selalu menanggapiku dengan ramah, seolah tak pernah keberatan. Yang membuatku kaget adalah ketika suatu sore, ia menawarkan untuk mengantar anakku latihan sepak bola. Karena kebetulan ia juga sedang menuju arah yang sama. "Daripada Bu Alia repot bolak-balik, biar saya antar aja, lagian bengkel saya dekat lapangan kok." Aku sempat menolak, tapi akhirnya menerima. Dari situ, mulai muncul momen-momen kecil yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Ia menanyakan kabar suamiku, memuji masakanku saat aku mengirim sepiring sayur untuk ibunya. Bahkan sesekali menitipkan buah mangga dari kebun belakang. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandangku, hangat, tulus, tapi juga membuatku canggung. Aku mencoba mengabaikannya, namun semakin hari, rasa itu seperti bayangan yang mengikuti. Malam-malamku mulai terasa aneh. Saat menelpon Ardi, aku tetap tersenyum, tapi setelah telepon ditutup, wajah Raka sering muncul begitu saja dalam benakku. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi kedekatan itu terus tumbuh perlahan. Tanpa kusadari malam itu, hujan kembali turun deras. Listrik di rumah padam, meninggalkan kegelapan yang membuatku gelisah. Anak sudah tertidur, dan aku hanya duduk di ruang tamu dengan lilin kecil menyala. Dari luar pagar, samar terdengar suara Raka memanggil, "Bu Alia, listrik mati." "Ya," tanda tanya. "Saya ada lampu darurat,"
kalau mau dipakai. Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Beberapa menit kemudian, ia masuk membawa lampu kecil yang menerangi ruangan. Sinar hangat itu membuat suasana terasa berbeda tenang, tapi juga anehnya terlalu dekat. Terima kasih, Mas, saya jadi tidak panik, ucapku pelan. Raka tersenyum, lalu duduk sebentar di kursi. Tidak apa-apa, Bu, rumah besar gini, kalau gelap pasti bikin was-was. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja. Ada hening yang menggantung di antara kami, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Sementara tatapannya tertuju padaku lebih lama dari biasanya, tatapan itu membuatku gugup, tapi juga sulit berpaling. Mas, kalau tidak ada Mas Raka, saya mungkin sering kewalahan, kataku akhirnya, berusaha memecah hening. Kalau begitu, biar saya ada untuk Bu Alia, jawabnya pelan, seakan ucapannya keluar begitu saja. Dadaku berdegup kencang. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya begitu dalam. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, meneguk air putih, mencoba menenangkan hati yang mulai bergetar. Ketika ia pamit pulang, tangannya sempat menyentuh lenganku sekilas ringan, tak disengaja. Tapi meninggalkan jejak hangat yang tak bisa hilang begitu saja. Malam itu aku berbaring lama, menatap langit-langit. Wajah Ardi muncul dalam ingatan, tapi entah kenapa, bayangan Raka justru lebih jelas. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa yang tak bisa kuingkari. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah ini awal dari sesuatu yang tidak seharusnya kualami? Hari-hari berikutnya berjalan seolah biasa, tapi setiap kali aku berpapasan dengan Raka, jantungku berdegup lebih cepat. Ada semacam getaran aneh yang membuatku sulit bersikap wajar. Suatu pagi, anakku meminta diantar piknik sekolah. Aku sebenarnya bisa mengantar, tapi Raka tiba-tiba menawarkan diri, biar saya yang antar, Bu Alia, mobil. Saya kosong, anak-anak bisa lebih nyaman. Aku sempat menolak, tapi akhirnya ikut juga dalam perjalanan itu. Di mobil, anakku duduk di belakang bersama teman-temannya, sementara aku duduk di kursi depan, tepat di samping Raka. Perjalanan itu penuh canda anak-anak, tapi di antara tawa mereka, aku merasakan sesuatu yang lain. Kadang tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku saat ia mengatur persneling, dan setiap kali itu terjadi, aku merasakan hawa hangat menjalar ke seluruh tubuh. Senang ya lihat anak-anak tertawa begini, katanya pelan. Aku mengangguk, tersenyum, iya. Mereka sederhana sekali, cukup dengan hal kecil, sudah bahagia. Raka menoleh sejenak, matanya menatapku lembut. Andai orang dewasa juga bisa sesederhana itu, aku terdiam. Ucapan itu terasa mengandung makna lain yang tak berani kuungkapkan. Setelah mengantar anak-anak, kami pulang hanya berdua. Jalanan sepi, udara siang cukup terik, tapi suasana di dalam mobil justru terasa menegangkan. Tak ada banyak kata, hanya sesekali aku menoleh padanya, dan setiap tatapan itu bertemu, cepat-cepat aku alihkan pandangan. Sampai di depan rumah, aku berterima kasih. Tapi saat hendak turun, Raka menahanku sebentar. Bu Alia, suaranya rendah. Aku menoleh, menunggu ia tersenyum samar, lalu menggeleng. Tidak apa-apalah, hati-hati ya. Kalimat itu sederhana, tapi tatapannya membuatku gelisah sepanjang hari. Aku tahu ada yang ia tahan, dan aku pun merasakan hal yang sama. Malamnya, saat menyiapkan makan malam, aku tersadar bahwa senyum Raka masih terus terbayang. Padahal, di seberang telepon, suamiku bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Aku hanya menjawab sekenanya, berusaha menyembunyikan kebimbangan yang semakin besar. Aku mulai takut pada diriku sendiri, takut pada rasa nyaman yang semakin hari semakin sulit kuhindari. Bintang ketakutan itu justru semakin jelas ketika suatu sore Raka mengetuk pintu rumah, membawa sekeranjang rambutan dari kebunnya. Bu Alia, tadi saya panen. Coba dicicipi, manis sekali, ucapnya sambil tersenyum. Aku berusaha bersikap biasa, namun saat ia menaruh keranjang itu di meja, jemarinya kembali tanpa sengaja menyentuh tanganku. Sekilas, hanya sekilas, tapi cukup membuatku terdiam. Raka menatapku, lalu tersenyum kecil,
Maaf, aku buru-buru menggeleng, tidak apa-apa. Namun hening setelahnya terasa panjang. Suara jam dinding terdengar begitu keras, seolah menegaskan betapa canggungnya suasana. Bu, Raka mulai bicara, suaranya dalam. Kadang, saya merasa keberadaan saya bikin hidup Bu Alia lebih ringan. Aku menelan ludah, jantungku berdebar. Iya, Mas. Tapi belum sempat aku melanjutkan, ia berkata lirih, saya tidak ingin Bu Alia merasa sendirian. Kata-kata itu, bagai petir di siang bolong, ada haru, ada kehangatan, tapi juga ada rasa bersalah yang menikam. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Detik itu aku sadar, batas di antara kami mulai kabur. Ia bukan lagi sekadar tetangga baik. Hati, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang berbahaya, namun sulit kuingkari. Malamnya, aku berbaring gelisah. Ardi menelpon, suaranya ceria, penuh rindu. Alia, tunggu ya, 2 bulan lagi, aku bisa pulang lebih lama. Kita liburan ke pantai, bawa anak sekalian, katanya penuh semangat. Aku tersenyum di telepon, tapi air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di dalam hatiku, ada rahasia yang tidak pernah ia tahu dan aku bahkan tak yakin bisa menghapusnya. Aku sadar sebentar lagi aku akan sampai di titik goyah yang paling berbahaya. Dan benar saja, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Sore itu hujan deras turun, atap rumah kembali bocor. Aku sudah mencoba menahan dengan ember, tapi air terus menetes deras. Tanpa kupanggil, Raka sudah berdiri di depan rumah dengan jas hujan, seolah tahu aku sedang butuh pertolongan. Bu Alia, biar saya betulkan sekarang. Kalau dibiarkan, bisa tambah parah, katanya tegas. Aku hanya mengangguk. Ia naik ke atap meski hujan deras, sementara aku menunggunya. Di bawah dengan perasaan tak karuan. Begitu selesai, Raka masuk rumah, basah kuyup dari kepala sampai kaki. Mas, cepat ganti baju, nanti masuk angin. Ucapku spontan, panik melihat tubuhnya menggigil. Ada baju kering? Tanyanya. Aku menghela nafas, lalu mengambilkan pakaian milik suamiku yang masih tersimpan rapi di lemari. Raka menerimanya, dan tanpa banyak bicara, ia berganti baju di ruang tamu. Aku pura-pura sibuk menyiapkan teh hangat di dapur, tapi jantungku berdegup kencang. Saat kembali, kulihat ia sudah duduk dengan kaos abu-abu milik Ardi. Pakaian itu sedikit longgar di tubuhnya, tapi justru membuatku merasa asing seperti melihat bayangan lain dari suamiku. Aku menyerahkan teh hangat, jemarinya menyentuh tanganku saat ia mengambil cangkir. Sentuhan itu lebih lama dari biasanya dan kali ini aku tidak segera menarik tanganku. Terima kasih, Bu, katanya lirih. Aku mengangguk, menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang memerah. Suasana hening, hanya suara hujan deras di luar yang menemani. Rasanya waktu berjalan sangat lambat. Bu Alia, suaranya akhirnya memecahkan ningan. Kadang saya iri pada Mas Ardi. Dia punya istri seperti ibu, seseorang yang sabar, kuat, sekaligus hangat. Aku tercekat. Hati kecilku bergetar hebat, antara ingin menolak ucapan itu atau justru menerima hangatnya. Mas, jangan bilang begitu, jawabku pelan, hampir berbisik. Ia menatapku dalam, penuh arti. Saya tidak bisa pura-pura lagi. Kehadiran Bu Alia membuat hidup saya berarti. Kalimat itu menancap dalam. Aku tidak bergerak, tidak bicara, hanya bisa terdiam. Jarak kami begitu dekat, dan aku merasakan sesuatu yang menakutkan sekaligus indah. Di detik itu, aku sadar batas antara yang seharusnya dan yang tidak nyaris hilang. Hari-hari setelahnya seperti berjalan di atas tali. Setiap kali berpapasan dengan Raka, ada senyum yang hanya kami mengerti. Setiap obrolan singkat terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu sengaja memperlambat dirinya. Suatu sore, aku mengajak anakku berbelanja ke pasar. Kebetulan Raka juga ada di sana, sedang membeli kebutuhan bengkel. Sekalian saja saya bantu bawakan belanjaannya, Bu, katanya sambil tersenyum. Aku mencoba menolak, tapi ia sudah lebih dulu mengambil sebagian barang belanjaanku.
Kami berjalan berdampingan melewati lorong pasar, sementara anakku berlari kecil di depan. Dari luar, mungkin terlihat biasa saja, tapi di dalam hati, aku merasakan degup yang tak bisa kuabaikan. Kadang saya iri dengan rutinitas ibu, ujar Raka tiba-tiba. Aku menoleh. Rutinitas? Iya. Memasak, belanja, menemani anak. Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya itulah bahagia yang banyak orang cari. Aku terdiam. Ucapan itu begitu lembut, membuatku hampir lupa bahwa aku sudah punya seseorang yang menungguku untuk setia. Saat perjalanan pulang, hujan turun rintik-rintik. Raka menawari kami tumpangan, dan aku terpaksa setuju di dalam mobil yang hangat. Anakku tertidur di kursi belakang. Aku dan Raka duduk di depan, hanya ditemani suara hujan di kaca Bu Alia. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menoleh dan seketika menyesal karena tatapannya begitu dalam, membuatku tak mampu berpaling. Kalau saja keadaan berbeda, mungkin. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Aku menelan ludah, merasa jantungku berpacu tak karuan. Kata-katanya menggantung di udara, tak selesai, tapi matanya jelas. Sampai di rumah, saat aku turun dari mobil, pandangan kami kembali bertemu, ada sesuatu di sana rindu, hangat, dan juga ketakutan. Namun kami lupa, tetangga lain memperhatikan. Dari balik tirai rumah seberang, aku menangkap siluet seseorang yang menatap ke arah kami. Hanya sekejap, tapi cukup membuatku sadar, rahasia ini tidak akan selamanya tersembunyi, rahasia ini tidak akan selamanya tersembunyi. Keesokan harinya, saat aku menjemur pakaian, ku dengar bisik-bisik samar dari dua ibu tetangga yang sedang lewat. Katanya Bu Alia sering dibantu Mas Raka. Ya, iya, kok akrab sekali, sampai belanja pun bareng, loh. Aku tercekat, meski ucapan mereka lirih, telingaku menangkap jelas nada penuh curiga. Seolah ada mata-mata yang selalu mengawasi setiap langkahku. Sore itu, Raka kembali datang untuk mengembalikan panci yang kupinjamkan kemarin. Kami berdiri di teras rumah, hanya sebentar, tapi entah kenapa aku merasa degup jantungku lebih keras dari biasanya. Bu Alia, wajah ibu kelihatan lelah, semua baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk, memaksakan senyum. Iya, Mas. Hanya agak pusing saja. Raka menatapku dengan kekhawatiran yang tulus. Kalau begitu, istirahatlah, jangan terlalu memikirkan omongan orang. Saya ada di sini kalau ibu butuh bantuan. Ucapan itu manis, tapi justru membuatku semakin takut. Semakin aku merasa dekat dengannya, semakin besar pula resikonya. Beberapa hari kemudian, aku harus menghadiri arisan PKK di rumah salah satu tetangga. Suasana ramai, penuh canda. Tapi aku merasakan beberapa pasang mata sesekali melirik ke arahku, lalu saling berbisik. Senyum mereka tampak berbeda, bukan ramah, melainkan menyimpan tanda tanya. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, lampu temaram menemani. Raka mengirim pesan singkat ke ponselku, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu." Aku terdiam lama menatap pesan itu, hati kecilku hangat, seolah terlindungi. Tapi sekaligus, aku sadar. Kebersamaan yang selama ini terasa manis dan menenangkan, kini mulai berubah menjadi bara yang bisa membakar kapan saja, dan bara itu, cepat atau lambat, pasti akan sampai ke telinga Ardi. Hari itu aku benar-benar merasa lelah. Anak tertidur lebih cepat, rumah senyap, dan aku duduk di beranda sambil memandangi hujan yang turun rintik-rintik. Tiba-tiba, Raka datang membawa 2 gelas kopi hangat dalam termos kecil. Saya tadi buat kopi, Buk pikir sekalian bawakan untuk ibu. Hujan-hujan begini, anaknya ditemani hangat. Aku sempat terdiam, tapi akhirnya menerima. Kami duduk bersebelahan di kursi kayu panjang, hanya terpisah beberapa jengkal. Hujan turun makin deras, aroma kopi bercampur dengan udara malam. Kadang, saya merasa saat seperti ini terlalu berharga untuk cepat berlalu, ucap Raka lirih. Aku menunduk, hatiku bergetar. Mas, kita tidak bisa terus begini. Tapi bukankah kita berdua merasa tenang saat bersama?
Balasnya cepat. Matanya menatapku penuh kesungguhan. Aku tak sanggup menjawab. Di satu sisi, kebersamaan ini manis, menenangkan, seolah dunia hanya milik kami berdua. Tapi di sisi lain, rasa takut makin kuat karena aku tahu waktu tak akan selamanya berpihak dan benar saja, malam itu ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ardi, "Alia, besok aku pulang. Jangan kaget, aku ingin kasih kejutan." Tanganku gemetar membaca pesan itu, dadaku serasa sesak. Raka menoleh, melihat wajahku pucat. "Kenapa, Bu?" Tanyanya khawatir. Aku buru-buru menyembunyikan ponselku. Tidak apa-apa. Tapi hatiku tahu, inilah saat yang kutakutkan. Kebersamaan yang selama ini kusimpan rapat, kini berada di ambang terbongkar. Aku menatap hujan deras di depan, sementara Raka masih duduk di sampingku dengan tatapan penuh arti. Kebersamaan yang manis itu seketika berubah menjadi bayangan menegangkan yang bisa menghancurkan segalanya. Kebersamaan yang manis itu seketika berubah menjadi bayangan menegangkan yang bisa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, suara koper diseret di depan pintu membuatku tersentak. Ardi berdiri di sana, wajahnya lelah setelah perjalanan panjang, tapi matanya berbinar ingin memberi kejutan. "Alia, aku pulang." Aku tertegun, senyumku kaku, tubuhku gemetar. Belum sempat kuucapkan apapun, dari arah pagar terdengar suara panggilan, "Bu Alia, ini kunci pompa airnya yang kemarin." Suara Raka. Waktu seakan berhenti. Ardi menoleh ke arah suara itu dan di detik yang sama, Raka terpaku melihat Ardi berdiri di ambang pintu. Suasana yang kutakutkan akhirnya benar-benar terjadi. Ardi menatapku, lalu menatap Raka. Tatapannya penuh tanya. "Ada apa ini, Ayah?" Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku tercekat. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Raka berusaha menjelaskan. Saya hanya namun Ardi mengangkat tangannya, menahan. "Saya tidak ingin dengar dari orang lain. Saya ingin dengar dari istriku sendiri." Air mataku jatuh. Aku berlutut, menunduk, suaraku bergetar. "Mas, aku salah. Aku terlalu banyak bergantung pada orang lain saat Mas jauh. Aku terlena dengan kebaikan yang seharusnya tidak kubiarkan masuk terlalu dalam." Hening menyelimuti ruang tamu. Raka menunduk, wajahnya menyesal. "Saya minta maaf, Mas Ardi. Tidak seharusnya saya melewati batas." Ardi memejamkan mata, menarik napas panjang. Ada luka di sana, tapi juga ada kekuatan menahan diri. "Alia, aku bekerja jauh bukan untuk kehilanganmu, tapi justru agar kita punya masa depan. Kalau aku lalai menjaga hatimu, itu salahku juga. Tapi sekarang, kau harus memilih." Aku menangis, hatiku terhimpit di antara rasa bersalah dan rasa nyaman yang sempat singgah. Namun akhirnya, aku menatap Ardi dengan air mata bercucuran. "Aku memilihmu, Mas, aku memilih keluarga kita." Raka mengangguk pelan, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia beranjak pergi tanpa kata, hanya meninggalkan keheningan yang panjang. Ardi menggenggam tanganku, masih dengan mata yang berkaca-kaca. "Jangan ada lagi rahasia di antara kita mulai lagi dari awal." Hari itu, aku belajar kebersamaan yang manis bisa jadi jebakan jika tidak dijaga, dan kesetiaan bukan hanya soal jarak, melainkan tentang bagaimana hati tetap bertahan pada janji. Aku menutup mata, bersandar di bahu Ardi. Meski perih, aku tahu inilah jalan yang benar, dan dari sinilah kisah kami harus dimulai kembali.